Bram, polisi berpangkat Aibtu senior di kepolisian, dihadang oleh juniornya, polisi berpangkat Bribda. Ia menghajar dan mencekik pengendara motor tersebut tanpa ampun, baru kemudian menyadari bahwa korbannya juga seorang polisi. Semua itu dipicu karena hal sepele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan, serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Jalan Sudirman selalu berdenyut, tak pernah tidur, serupa urat nadi Jakarta yang tak henti memompa kehidupan. Pagi itu, dentuman klakson bersahutan. Raungan mesin kendaraan bercampur baur dengan aroma knalpot dan kopi dari kedai pinggir jalan. Di tengah riuhnya melodi kota, Bribda Arya berdiri tegak di pos pantau. Seragam coklat kebanggaannya kontras dengan beton abu-abu di sekelilingnya. Matanya yang tajam menyapu lalu lintas, mencoba menangkap setiap pelanggaran kecil, setiap anomali yang luput dari pandangan mata biasa. Arya, di usianya yang baru 23, adalah definisi ambisi. Ia percaya betul pada keadilan, pada penegakan hukum tanpa pandang bulu. Namun, di balik semangat mudanya, ada gejolak emosi yang terkadang sulit ia kendalikan. Sedikit saja gesekan, sedikit saja kata yang memicu, dan letupan amarahnya bisa meledak. "Pagi bro," sapa Bribda Reo, rekan kerjanya, sambil menepuk bahu. "Arya, udah tegang aja muka lo. Santai, masih pagi." Arya hanya tersenyum tipis. Matanya tak lepas dari airingnya ringgen kendaraan. "Harus fokus yo, Jakarta ini hutan rimba. Kalau nggak sigap, kita bisa diinjak." Rio hanya geleng-geleng. Ia tahu betul karakter Arya. Setahun bersama di kepolisian, Rio sudah hafal betul bahwa Arya adalah tipe yang tak bisa menoleransi hal-hal sepele. Sedikit saja pengabaian aturan akan langsung jadi urusan. Beberapa kali, sifat Arya ini membuatnya terlibat adu mulut dengan warga. Untung saja tidak pernah sampai berujung fisik. Namun, Rio selalu punya firasat, suatu hari nanti, emosi Arya akan membawanya pada masalah besar. Matahari mulai meninggi, memantulkan sinarnya yang terik di aspal. Lalu lintas sedikit lengang ketika sebuah motor matic hitam tiba-tiba berbelok, mendadak, memotong jalur kendaraan lain tanpa memberi lampu sein. Hampir saja menabrak taksi di sebelahnya. Jantung Arya berdesir. Ia segera mengacungkan tangan, memberi isyarat agar pengendara itu menepi. "Berhenti, Bapak, berhenti di pinggir." Suara Arya lantang, menggema di antara kebisingan. Pengendara motor itu, seorang pria paruh-baya dengan helm full face hitam, seolah tak mendengar. Ia justru mempercepat lajunya. Kemarahan Arya mulai menyulut. Sifatnya yang tak suka diabaikan mendidih. Ia segera mengambil langkah panjang, mengejar motor itu. "Bapak, saya bilang berhenti." Akhirnya, pengendara itu berhenti. Tetapi bukan karena patuh. Ia menepi dengan cara yang sama abruptnya, membuat ban belakangnya sedikit tergelincir. Dengan gerakan lambat, ia melepas helmnya. Wajahnya terlihat lelah. Rautnya mengindikasikan ketidakpedulian. Matanya menatap Arya dingin, tanpa ekspresi. "Ada apa, Pak Polisi?" Suara pria itu serak. Nadanya syarat dengan nada menantang Arya mendekat, raut wajahnya menegang. "Bapak tidak lihat ya? Belok sembarangan. Tidak pakai sein, hampir saja menabrak. Itu membahayakan pengguna jalan lain." Pria itu hanya mengedikkan bahu. "Ah, cuma segitu doang, Pak Polisi. Nggak ada masalah besar kan? Lagian, jalanan Jakarta emang begini." Jawaban itu enteng dan meremehkan, seperti percikan api yang membakar. Bensin di dalam diri Arya Kate Kota cuma segitu doang. Itu adalah tamparan langsung bagi idealismenya. Darahnya mendidih. "Cuma segitu doang Bapak bilang? Itu pelanggaran. Aturan itu dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk seenaknya sendiri." "Sudah, Pak Polisi, saya buru-buru, nanti telat kerja." Pria itu mencoba menyalakan motornya. Gerakan itu adalah pemicu terakhir. Arya meraih stang motor, mencegah pria itu pergi. "Jangan coba-coba lari, Anda pikir bisa lari dari tanggung jawab." Pria itu menatap Arya tajam. Matanya menyiratkan kelelahan yang berujung pada rasa muak. "Minggir Pak Polisi, jangan menghalangi pekerjaan saya." Nada suaranya semakin menusuk, membuat Arya merasa direndahkan. Ia merasa integritasnya dipertanyakan. Emosi menguasai Arya sepenuhnya. Otaknya memerintahkan untuk tenang, untuk bertindak sesuai prosedur. Tetapi amarahnya lebih cepat. Tanpa sadar, tangannya mengepal. Satu pukulan telak mendarat di rahang pria itu. Pria itu terhuyung. Helmnya terlepas sempurna, memperlihatkan wajah yang kini Arya kenali dengan kengerian yang menusuk. Wajah itu
dengan gurat kelelahan dan sekarang, bercak darah di sudut bibir, adalah wajah Aibtu Bram. Dunia Arya seolah runtuh. Debu-debu jalanan, riuhnya klakson, semuanya lenyap. Hanya ada dia, Aibtu Bram, yang tergeletak di aspal, dan kenyataan pahit yang menghantamnya seperti palu godam. Bram, seniornya yang terkenal kaku, disiplin, dan disegani di seluruh markas. Bram, yang sering menjadi contoh integritas bagi para junior. Bram, yang kini berdarah di hadapannya karena ulahnya sendiri. Napas Arya tercekat. Seketika, semua emosinya menguap, digantikan oleh gelombang ketakutan dan penyesalan yang tak terhingga. Ia berlutut di samping Bram, tangannya gemetar. "Pak Bram, ya Tuhan Pak Bram, maafkan saya Pak." Rio, yang terlambat menyadari keributan, berlari tergopoh-gopoh. Melihat Bram tergeletak dan Arya di sampingnya, matanya membelalak. "Arya, apa yang kau lakukan?" Namun, kata-kata Rio hanya terdengar samar di telinga Arya. Pikirannya kosong, hanya ada satu pertanyaan yang bergaung keras. Bagaimana ini bisa terjadi? Suara sirena ambulans mulai mendekat, memecah kesunyian yang menghantui batin Arya. Penyesalan yang baru datang itu terasa jauh lebih berat daripada amarah yang sesaat. Hari itu, di Jalan Sudirman, bukan hanya Aibtu Bram yang jatuh, tetapi juga seluruh mimpi dan karier Bribda Arya. Ia tahu, badai besar baru saja dimulai. Sirina ambulans yang sebelumnya samar kini meraung memekakan telinga, membelah hiruk-pikuk jalanan. Tim medis sigap bergerak, memeriksa kondisi Aibtu Bram yang tergeletak tak berdaya. Arya hanya bisa berdiri mematung, menatap kosong ke arah Bram yang perlahan diangkat ke tandu. Rasa dingin menjalari seluruh tubuhnya, bukan karena embusan angin pagi, melainkan karena ketakutan yang mencekik. Rio, dengan wajah pucat pasi, menarik lengan Arya menjauh. "Ayo, ya, kita harus ke kantor sekarang." Di markas komando, suasana sudah seperti kuburan. Berita mengenai insiden di Sudirman menyebar lebih cepat dari api yang menjilat ilalang kering. Para polisi yang biasanya hilir mudik dengan langkah tegap, kini hanya berbisik-bisik, mata mereka sesekali melirik ke arah Arya dengan campuran rasa terkejut, tak percaya, dan mungkin juga jijik. Arya merasa seperti seorang penjahat yang baru saja tertangkap basah, bukan seorang penegak hukum yang bersumpah untuk melindungi. Di ruang interogasi, udara terasa pengap dan berat, seolah setiap partikelnya menekan dada Arya. Di depannya duduk Kepala Bagian Profesi dan Pengamanan, Kompol Haris, seorang perwira paruh-baya dengan tatapan mata tajam yang mampu menembus relung jiwa. Di sampingnya, seorang perwira intelijen yang asing bagi Arya, seorang wanita berambut sebahu dengan sorot mata cerdas dan tenang. Kompol Rina, auranya kalem, namun memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. "Bribda Arya," suara Kompol Haris terdengar berat, menggelegar di ruangan itu. "Jelaskan dengan jujur, apa yang sebenarnya terjadi di Jalan Sudirman?" Arya menelan ludah susah payah. Ledanya, ia mencoba menyusun kata, mencari alasan, tetapi semua terasa sia-sia. Saya minta maaf, Komandan. Saya hilaf dia. Dia memprovokasi saya." Kompol Rina, yang sebelumnya hanya menyimak, kini berbicara dengan nada datar namun menusuk. "Provokasi seperti apa, Bribda? Jelaskan secara detail. Pukul berapa? Bagaimana awalnya? Apa yang diucapkannya? Dan apa yang membuat Anda kehilangan kendali sampai melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang senior, seorang rekan Aibtu Bram?" Pertanyaan Rina begitu terstruktur, seperti tembakan, yang akurat, membuat Arya semakin terpojok. Ia merasakan panas dingin, mencoba mengingat setiap detail yang kini terasa kabur di tengah kepanikan. Dia tidak mau menepi, Komandan. Lalu dia beleng cuma segitu doang. Waktu saya tegur soal pelanggaran, nadanya meremehkan. Saya merasa diremehkan, Komandan. Emosi saya terpancing. "Jadi, Anda memukulnya karena merasa diremehkan?" tanya Kompol Haris. Nada suaranya penuh kekecewaan. "Bukan karena membela diri, bukan karena ancaman." Arya hanya bisa menunduk, tak mampu menjawab. Rasa bersalahnya menggerogoti setiap sel tubuhnya. "Bukan, Komandan, itu murni emosi saya. Saya menyesal, Komandan, sangat menyesal." Kidi Genggen, di ruang interogasi terputus oleh dering telepon Kompol Haris. Ia mengangkatnya, mendengarkan sejenak, lalu mengangguk-angguk. Setelah menutup telepon, raut wajahnya semakin keruh. "Aibtu Bram sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kondisinya kritis,
tapi stabil. Ada pendarahan di kepala, dan beberapa memar serius di wajah. Hati Arya mencelos mendengar kabar itu. Kritis. Pendarahan di kepala. Kata-kata itu berputar-putar di benaknya, menghadirkan gambaran mengerikan tentang apa yang telah ia perbuat. Ia membayangkan wajah Aibtu Bram, sosok yang selama ini ia pandang sebagai teladan, kini terbaring tak berdaya di rumah sakit, semua karena pukulan tangannya sendiri. Rasa bersalah itu kini berubah menjadi teror. Kompol Rina, setelah mencatat semua keterangan Arya, bangkit dari duduknya. Baik, Bribda Arya, untuk sementara, Anda akan dinonaktifkan dari tugas lapangan dan berada dalam pengawasan ketat. Segala atribut dinas Anda akan ditahan. Penyelidikan akan terus berjalan. Jangan coba-coba pergi dari markas tanpa izin. Arya hanya mengangguk lemah, tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Ia tahu, kariernya di ujung tanduk. Mungkin, ini adalah akhir dari mimpinya menjadi polisi yang membela kebenaran. Pintu ruang interogasi tertutup di belakangnya, mengunci Arya dalam kesendirian yang pahit. Sementara itu, di ruang Kompol Haris, Kompol Rina berdiri di depan peta besar Jakarta yang tertempel di dinding. Komandan, ucapnya. Suaranya tenang, namun penuh perhitungan. Ada sesuatu yang mengganjal dalam kasus ini. Aibtu Bram itu dikenal sangat disiplin, bahkan cenderung kaku. Dia bukan tipe yang akan terlibat cekcok lalu lintas sepele, apalagi sampai memprovokasi orang lain. Ada yang tidak beres? Kompol Haris menghela napas. Saya tahu Rina, Bram itu aset. Dia polisi yang bersih, walau kadang terlalu keras. Tapi, kalau Bribda Arya memang memukulnya tanpa alasan kuat, kita tidak punya pilihan. Kita harus menjaga nama baik institusi. Justru itu, Komandan, balas Rina. Matanya menatap tajam ke depan. Nama baik institusi lebih penting daripada sekadar menutup-nutupi insiden. Kita harus mencari tahu motif di balik kejadian ini, bukan hanya menindak pelaku. Saya akan mengambil alih penyelidikan ini. Ada firasat saya bahwa ada lebih banyak cerita di balik insiden di Jalan Sudirman ini daripada yang terlihat di permukaan. Kompol Haris menatap Rina sejenak, melihat ketegasan dalam sorot mata perwira intelijen itu. Ia tahu, Rina adalah salah satu yang terbaik. Baik Rina, saya serahkan sepenuhnya padamu. Tapi ingat, kasus ini sensitif. Jaga kerahasiaan dan usahakan agar tidak menimbulkan kegaduhan lebih lanjut di media. Kita tidak ingin insiden ini merusak citra korps lebih jauh. Rina, menggak? Siap, Komandan. Ia berbalik, melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan Kompol Haris dengan kerutan di dahi. Bagi Rina, kasus ini bukan sekadar penegakan disiplin, melainkan sebuah teka-teki rumit yang harus ia pecahkan. Instingnya mengatakan, Aibtu Bram tidak mungkin menjadi korban biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih gelap di balik insiden yang menimpa senior kaku itu. Dan ia, Kompol Rina, akan menggali sampai ke akar-akarnya. Udara Jakarta di sore hari terasa lebih berat, bercampur dengan kelembaban dan sisi polusi yang mengambang. Namun, bagi Kompol Rina, beban itu tidak seberapa dibandingkan dengan kerumitan kasus yang kini ada di tangannya. Ia duduk di mejanya, dikelilingi tumpukan berkas laporan, dan layar komputernya menampilkan rekaman CCTV dari beberapa persimpangan dekat Jalan Sudirman. Matanya menari-nari, mencari setiap detail, setiap anomali yang mungkin terlewat. Penyelidikan internal resmi dimulai. Rina memulainya dari dasar, mewawancarai setiap saksi mata yang ada di lokasi kejadian. Seorang pedagang asongan yang mangkal di sudut jalan menceritakan bagaimana ia melihat cekcok itu memanas. Bagaimana Bribda Arya terlihat begitu marah, dan bagaimana pria pengendara motor itu terhuyung jatuh. Keterangan mereka konsisten. Arya adalah pihak yang memulai kontak fisik. Namun, tak ada satupun yang bisa mendengar secara jelas percakapan antara Arya dan Aibtu Bram, hanya samar-samar. Apa yang aneh, Komandan? Tanya Bribka Adi, salah satu staf Rina, yang ikut membantu mengumpulkan data. Semua saksi bilangnya Bribda Arya yang terpancing emosi. Rina memutar kursinya, menatap Adi dengan sorot mata berpikir. Justru itu yang aneh, Adi. Semua terlalu mulus. Kita bicara tentang Aibtu Bram, rekam jejaknya bersih, disiplinnya luar biasa. Dia bukan tipe yang akan mencari gara-gara di jalan, apalagi memprovokasi seorang junior. Bahkan jika dia melanggar lalu lintas, responsnya pasti akan berbeda. Ia menggeser beberapa lembar profil Aibtu Bram di mejanya. Lihat ini, 7 tahun bertugas, tidak ada satupun catatan indisipliner.
Bahkan commendation letternya banyak. Dia dikenal kaku. Ya, tapi kaku karena patuh pada aturan. Bukan karena temperamental. Rina kemudian beralih ke layar komputernya. Rekaman CCTV dari gedung perkantoran terdekat, sayangnya, terlalu jauh dan buram untuk menangkap detail percakapan atau ekspresi wajah. Hanya siluet Arya dan Bram yang terlihat terlibat keributan, diikuti oleh adegan Bram terjatuh. Kita butuh lebih dari ini, gumam Rina pada dirinya sendiri. Ia meminta Adi untuk menggali lebih dalam latar belakang aibtu Bram. Bukan hanya rekam, jejak formal, tetapi juga kebiasaan temuan mendekat, bahkan gosip-gosip kecil yang beredar di markas. Sementara itu, Rina menghubungi bagian rumah sakit. Kondisi aibtu Bram masih stabil, namun belum sadarkan diri. Pendarahan di kepalanya memang serius, tetapi dokter mengatakan tidak ada kerusakan permanen yang terdeteksi. Itu setidaknya kabar baik di tengah kerumitan ini. Ketika Rina kembali ke ruangannya, Adi sudah menunggu dengan beberapa informasi baru. Komandan, saya menemukan sesuatu yang mungkin menarik. Beberapa bulan lalu, ada laporan internal tentang seorang perwira yang mencurigai Bram melakukan razia aneh di luar jam dinas. Laporannya ditarik. Katanya cuma salah paham. Alis Rina terangkat. Razia aneh, jelaskan, seorang bintara dari unit lain. Bribka Sandi melapor bahwa ia pernah melihat aibtu Bram mengenakan pakaian sipil lengkap dengan helm full face, berkeliaran di beberapa titik rawan pelanggaran lalu lintas pada malam hari. Sandi bilang, Bram terlihat seperti sedang mengamati sesuatu, atau bahkan seseorang. Jelas Adi menunjukkan salinan laporan yang sudah ditarik itu. Tapi laporan itu dibatalkan dengan alasan Bram sedang dalam tugas intelijen rahasia. Rina memicingkan mata. Tugas intelijen rahasia? Itu bisa saja benar, tetapi juga bisa menjadi alasan untuk menutupi sesuatu. Firasatnya semakin kuat bahwa ada sesuatu yang tidak biasa pada diri aibtu Bram. Ia memerintahkan Adi untuk mencari tahu lebih banyak tentang Bribka Sandi dan mengapa laporan itu ditarik. Di tengah penyelidikan yang mulai menampakkan benang merahnya, telepon Rina berdering. Nama Komjen Budi, salah satu petinggi kepolisian, tertera di layar. Rina segera mengangkatnya. Rina, bagaimana perkembangan kasus Sudirman? Suara Komjen Budi terdengar serius. Kasus ini mulai menjadi pembicaraan di media sosial. Kita harus menanganinya dengan cepat, secepat kilat. Jangan sampai citra kita rusak lebih jauh. Rina tahu tekanan itu. Media selalu siap menerkam setiap celah, setiap kesalahan dari aparat. Siap, Komandan. Penyelidikan masih berjalan. Ada beberapa kejanggalan yang sedang kami dalami. Kejanggalan? Apapun itu, pastikan penyelidikanmu bersih, Rina, tegas Komjen Budi. Tindakan Bribda Arya itu tidak bisa ditoleransi. Kira menunjukkan bahwa institusi tidak akan melindungi oknum yang bertindak semena-mena. Ini pelajaran bagi semua. Berikan keputusan yang tegas, tapi jaga agar tidak menjadi bumerang. Paham, Komandan? Jawab Rina, mencoba menenangkan nada suaranya. Ia tahu bahwa keputusan tegas yang dimaksud petinggi seringkali berarti menghukum pihak yang terlihat bersalah paling jelas, demi meredam gejolak publik. Namun, naluri Rina mengatakan bahwa ada kebenaran yang lebih besar yang harus diungkap. Bahkan, jika itu berarti menggoda-kodak sarang lebah. Dilema antara kecepatan penanganan dan kebenaran yang kompleks kini membayanginya. Setelah telepon ditutup, Rina kembali menatap profil aibtu Bram. Tugas intelijen rahasia, ia berbisik. Atau ada misi pribadi? Ia merasa seperti sedang mengejar bayangan. Semakin ia menggali, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Kasus Bribda Arya yang mulanya terlihat sederhana, kini berubah menjadi labirin yang gelap, dengan aibtu Bram di pusatnya. Sosok kaku dan misterius yang menyimpan rahasia, lebih dari yang siapapun duga. Rina tahu, ia baru saja mengikis permukaan gunung es. Suasana di markas terasa semakin mencekam bagi Bribda Arya. Setiap langkahnya terasa diawasi. Setiap bisikannya menjadi bahan gosip. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang tunggu, atau terkadang di kantin, tetapi selalu dalam pantauan ketat. Ponselnya terus bergetar dengan pesan dukungan dari keluarga, atau ejekan pedas dari akun-akun anonim di media sosial yang sudah lebih dulu menghakiminya. Arya merasa hancur, terasing, dan diselimuti penyesalan. Setiap kali ia menutup mata, bayangan wajah aibtu Bram yang berdarah kembali menghantuinya. Ya, ini salahku. Bodoh sekali aku, gumam Arya, mencengkeram kepalanya yang berdenyut. Emosinya telah membutakannya. Namun, ada secuil pertanyaan yang masih mengganjal di benaknya.
Mengapa Bram memprovokasi sejauh itu? Mengapa nadanya begitu meremehkan? Seolah sengaja memancing amarahnya. Pertanyaan itu terus berputar, meskipun ia berusaha menepisnya sebagai upaya membela diri. Di sisi lain, Kompol Rina tak membuang waktu. Ia menelusuri jejak Bribka Sandi, perwira yang pernah melaporkan keanehan Aibtu Bram. Setelah beberapa kali mencari, Rina akhirnya menemukan Sandi di unitnya. Sandi terlihat enggan bicara pada awalnya. Matanya menunjukkan keraguan dan ketakutan. Bribka Sandi, Rina memulai. Suaranya lembut namun tegas. Saya Kompol Rina dari Propam. Saya ingin bertanya tentang laporan Anda mengenai Aibtu Bram beberapa bulan lalu. Laporan yang katanya salah paham itu? Sandi menghela napas panjang, menatap sekeliling seolah takut ada yang mendengar. Itu sudah lewat, Komandan. Tidak ada apa-apa kok. Mungkin saya cuma salah lihat. Anda yakin? Atau ada yang menyuruh Anda untuk menarik laporan itu? Disik, Rina. Tatapannya menembus. Saya tidak akan menyalahkan Anda, Sandi. Saya hanya ingin tahu kebenarannya. Kasus Aibtu Bram saat ini serius. Kita butuh setiap informasi. Akhirnya, Sandi menyerah. Ia menceritakan bagaimana ia sering melihat Aibtu Bram dalam pakaian sipil, lengkap dengan helm full face yang tak biasa, berkeliaran di area yang bukan wewenangnya, terutama di malam hari. Dia seperti mata-mata, Komandan, diam-diam mengamati pengendara motor, kadang juga berhenti di pinggir jalan yang gelap. Terlihat seperti merekam sesuatu dengan kamera kecil. Merekam apa? Tanya Rina, minatnya memuncak. Entahlah, tapi dia fokus sekali, Komandan. Pernah saya coba dekati, dia langsung menghindar. Lalu keesokan harinya, saya dipanggil oleh atasan dan disarankan untuk menarik laporan itu karena katanya, Aibtu Bram sedang dalam misi khusus intelijen yang sangat rahasia. Saya jadi takut, Komandan. Informasi ini adalah sebuah petunjuk penting. Rina kini punya hipotesis. Aibtu Bram bukan sekadar polisi kaku, tetapi ia punya misi pribadi yang tersembunyi. Misi yang melibatkan pengintaian dan mungkin penjebakan. Tapi untuk apa? Dan siapa targetnya? Rina segera membandingkan lokasi-lokasi yang disebutkan Sandi dengan lokasi insiden Arya dan Bram. Tidak persis sama, tetapi ada pola. Bram sering berada di area yang rawan pelanggaran lalu lintas, atau area yang dikenal sebagai tempat nongkrong oknum-oknum yang nakal. Adi, fokus pada rekaman CCTV di area sekitar kejadian. Cari setiap sudut, setiap celah, bahkan rekaman dari toko atau rumah warga. Saya ingin melihat apakah ada sesuatu yang aneh sebelum insiden terjadi, dan cari tahu lebih banyak tentang jenis kamera tersembunyi yang mungkin digunakan Aibtu Bram. Perintah Rina kepada stafnya. Di sisi lain, tekanan terhadap Arya semakin intens. Sebuah artikel di portal berita daring menyoroti insiden itu dengan judul provokatif. Polisi brutal hajar seniornya sendiri, institusi diam saja, masyarakat bereaksi keras, membanjiri kolom komentar dengan cacian dan desakan agar Arya dipecat. Ini adalah ujian berat bagi Arya. Ia merasa ingin melarikan diri, menyembunyikan diri dari dunia. Namun, di tengah keputusasaan itu, Rio datang menjenguknya. Ya, lo harus kuat. Gue tahu lo salah, tapi gue juga tahu lo nggak sejahat itu. Lo emosian. Kita semua tahu, Bram itu kayak apa. Kaku dan sering bikin orang jengkel. Ini pasti ada sebabnya, kata-kata Rio. Meskipun tidak sepenuhnya membenarkan. Memberikan sedikit kekuatan bagi Arya. Ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Ini adalah salah satu momen langka di mana Arya bisa merasakan sedikit dukungan, sebuah oasis di tengah gurun penghakiman. Ia mulai memikirkan kembali insiden itu, bukan hanya dari sudut pandangnya, tetapi juga dari sudut pandang Rio, dari sudut pandang aneh Bram. Apakah benar Bram memang sengaja memancingnya? Bagaimana kondisi Pak Bram? Tanya Arya, suaranya serak. Mesai, belum sadar sepenuhnya. Tapi dokter bilang, ada kemajuan. Tapi kasus lo ini udah jadi sorotan utama. Ya, siap-siap aja. Jawab Rio, menghela napas. Saat Arya bergulat dengan tekanan dan pertanyaan batin, Kompol Rina semakin dekat dengan kebenaran. Ia menemukan sebuah toko elektronik kecil yang terletak tidak jauh dari salah satu lokasi razia Bram yang dilaporkan Sandi pemilik toko. Seorang pria tua yang ramah, mengaku sering didatangi oleh Aibtu Bram. Oh, Pak Bram? Iya, dia sering ke sini. Suka beli kamera kecil-kecil yang bisa disembunyikan itu. Bu, katanya buat hobi, ngerekam burung, kata pemilik toko sambil tersenyum.
Kadang juga beli alat perekam suara yang sensitif. Informasi itu bagai sambaran petir bagi Rina. Burung? Mustahil. Seorang polisi veteran seperti Bram tidak akan menghabiskan waktu luangnya dengan hobi semacam itu. Ini adalah bukti pertama yang menguatkan hipotesisnya. Bram memang menggunakan kamera tersembunyi. Dan itu berarti insiden dengan Arya mungkin saja direkam. Rina bergegas kembali ke markas. Jantungnya berpacu. Ia memanggil Adi. Cari tahu lokasi persis toko elektronik itu. Lalu, panggil tim forensik. Kita perlu memeriksa area insiden dengan sangat teliti insi demi insi. Cari tahu apakah ada celah di bangunan sekitar yang memungkinkan penempatan kamera kecil. Cari setiap benda aneh. Sekecil apapun, aku punya firasat. Kunci kasus ini ada. Di sana, matahari mulai terbenam, mewarnai langit Jakarta dengan semburat jingga. Arya menatap keluar jendela, memandang lalu lintas yang kembali padat. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, Kompol Rina sedang memecahkan teka-teki yang akan mengubah seluruh hidupnya. Dan bahwa, di balik bayang-bayang Aibtu Bram, tersembunyi sebuah rencana besar yang jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Mentari pagi menyusup perlahan melalui sela-sela tirai vertikal di ruang kerja Kompol Rina, menerangi gurat kelelahan di wajahnya. Semalam suntuk, ia dan timnya sibuk menganalisis setiap jengkal rekaman CCTV dan meneliti area insiden di jalan Sudirman. Hasilnya mulai membuahkan titik terang yang mengerikan. Komandan, kami menemukan ini, ujar Bribka Adi. Suaranya syarat kegembiraan yang tertahan, sambil menunjuk ke layar monitor yang menampilkan gambar buram. Di sudut gedung itu, Komandan, sulit sekali terlihat. Ada sesuatu yang sangat kecil tersangkut di antara celah ventilasi. Warnanya sama dengan dinding. Rina mendekot, matanya menajam. Gambar itu diperbesar berulang kali. Sebuah lensa kecil, hampir tak terlihat, menyembul dari balik celah sempit ventilasi udara. Bentuknya tak lazim untuk sekadar puing. "Itu dia?" bisik Rina. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Itu pasti salah satu kamera yang dimaksud Bribka Sandi. Atau mungkin kamera yang dibeli Aibtu Bram dari toko elektronik itu. Tanpa buang waktu, Rina segera mengirim tim forensik ke lokasi. Dengan hati-hati, tim berhasil mengambil benda kecil itu. Bukan hanya sebuah kamera mini, melainkan juga sebuah perangkat perekam suara berukuran ibu jari. Tersembunyi dengan sangat rapi, kedua alat itu dioperasikan dengan baterai kecil dan memiliki memori internal yang cukup besar. Ini adalah bukti kunci, kata Rina, saat ia memeriksa perangkat itu di laboratorium forensik. Bram memang sengaja merekam, tapi apa yang dia harapkan? Data dari perangkat itu segera diekstraksi. Prosesnya memakan waktu. Rina menunggu dengan hati berdebar. Ia merasa seperti seorang detektif yang akhirnya menemukan petunjuk terakhir dalam sebuah kasus rumit. Namun, belum sepenuhnya memahami gambar besarnya. Di sisi lain, kondisi Arya semakin memburuk. Ia mulai mengalami insomnia parah. Setiap malam, dihantui mimpi buruk tentang insiden itu. Rasa bersalah dan malu menggerogoti jiwanya. Ia merasa seluruh dunia telah berpaling darinya. Rekan-rekan kerjanya yang lain, sebagian besar memilih menjaga jarak, takut terbawa arus. Hanya Rio yang sesekali memberanikan diri mendekat, membawa secangkir kopi, atau sekadar menepuk bahu, memberikan sedikit kekuatan. "Lo harus kuat, ya," kata Rio suatu siang, saat Arya sedang termenung di kantin. "Jangan biarin ini ngancurin lo. Ada hikmah di balik semua ini." "Hikmah apa, yo?" tanya Arya pahit. "Karirnya hancur sersekora. Nama baik tercoreng." "Hikmah dari mana?" Rio hanya menghela napas, tak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menatap Arya dengan iba. Arya merasa begitu terpojok, seolah tidak ada jalan keluar dari labirin penderitaannya ketika perangkat perekam berhasil dianalisis. Kompol Rina segera memutar rekaman video dan audio yang ditemukan. Layar monitor menampilkan gambar yang sedikit goyang dan buram, namun jelas menunjukkan sudut pandang dari celah ventilasi. Terlihat jelas jalan Sudirman yang sibuk, lalu muncul motor Aibtu Bram, dan tak lama kemudian, sosok Bribda Arya. Rina menahan napas. Ia melihat adegan demi adegan yang sama persis, seperti yang diceritakan Arya. Aibtu Bram, yang melanggar lalu lintas. Arya yang menegur, lalu percakapan yang memanas. Namun, kali ini, Rina bisa mendengar audio yang jernih. "Bapak tidak lihat ya? Belok sembarangan, tidak pakai sein, hampir saja menabrak. Itu membahayakan pengguna jalan lain." Suara Arya terdengar jelas. Kemudian,
Suara Aibtu Bram, dengan nada yang begitu dingin dan meremehkan, berujar, "Ah, cuma segitu doang Pak Polisi. Nggak ada masalah besar kan? Lagian, jalanan Jakarta emang begini." Rina bisa merasakan urat lehernya menegang. Nada Bram itu begitu pasif-agresif, begitu meremehkan, seolah memang sengaja memancing emosi. Dan yang lebih mengejutkan, rekaman itu menunjukkan lebih dari itu. Beberapa detik sebelum Bram mengucapkan kalimat provokatifnya, ia melihat Bram sekilas melirik ke arah celah ventilasi tempat kamera itu berada, seolah memastikan bahwa kamera itu merekam. Jantung Rina berdebar kencang. Ini bukan kebetulan, ini bukan cekcok sepele. Ini adalah skenario. Aibtu Bram tidak hanya melanggar, dia sengaja memprovokasi Arya. Tapi mengapa? Untuk tujuan apa? Rina merasa seperti ada lapisan es yang pecah di benaknya, mengungkapkan kebenaran yang jauh lebih kompleks dan mencengangkan. Ia segera mengingat kembali laporan Bribka Sandi, pengakuan pemilik toko elektronik, dan semua keanehan pada diri Aibtu Bram. Semua potongan teka-teki itu kini mulai menyatu, membentuk gambaran yang mengerikan. Aibtu Bram, polisi yang terkenal kaku dan disiplin, ternyata memiliki agenda tersembunyi. Ia bukan sekadar mengamati, ia sedang menjebak. Rina menarik napas dalam-dalam, mencoba mencerna semua informasi ini. Ini bisa jadi penemuan paling besar dalam kariernya, namun juga yang paling berbahaya. Jika kebenaran ini terungkap, bukan hanya Arya dan Bram yang akan terkena dampaknya, tetapi seluruh institusi. Ini bisa mengguncang kepercayaan publik secara fundamental. Ia harus berpikir keras. Bagaimana cara mempresentasikan bukti ini kepada petinggi? Bagaimana cara menjelaskan bahwa seorang polisi veteran seperti Aibtu Bram sengaja memprovokasi juniornya hingga babak belur demi sebuah misi yang tak terucap? Ini adalah bom waktu. Dan Rina memegang pemicunya. Tangannya gemetar saat ia mematikan rekaman itu, menyisakan keheningan yang menyesakkan di ruangan. Pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai, dan ia harus siap menghadapinya. Malam tiba di Jakarta. Namun bagi Kompol Rina, kegelapan hanya membawa kejelasan. Rekaman video dan audio dari kamera tersembunyi, milik Aibtu Bram, terus berputar di benaknya. Gambar Bram yang sekilas melirik ke arah kamera sebelum melontarkan kata-kata provokatifnya adalah pukulan telak. Itu bukan lagi sekadar bukti insiden, melainkan bukti sebuah perencanaan yang matang. Rina tahu, ia harus mengambil keputusan krusial. Mengungkap seluruh kebenaran ini berarti mempertaruhkan segalanya. Tidak hanya nama baik Bram, yang selama ini dikenal sebagai sosok integritas, tetapi juga reputasi institusi kepolisian itu sendiri. Petinggi pasti akan marah besar. Mereka menginginkan penyelesaian cepat dan bersih, bukan skandal yang lebih besar. Namun, hati nurani Rina tak bisa diam. Keadilan harus ditegakkan. Bahkan jika itu pahit, ia memanggil Bribka Adi dan 2 anggota tim investigasi lainnya yang ia percaya penuh. Kita punya sesuatu yang sangat penting. Ini bisa mengubah seluruh arah kasus ini, dan mungkin sejarah institusi kita. Rina kemudian memutar rekaman video dan audio itu. Keheningan menyelimuti ruangan. Suara Bram yang meremehkan. Lalu adegan pukulan Arya yang emosional, semuanya terekam jelas. Ketika rekaman menunjukkan Bram melirik ke arah kamera, ekspresi wajah Adi dan timnya berubah. Mata mereka membelalak, napas tertahan. Mereka saling pandang, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Komandan ini tidak mungkin, gumam Adi. Suaranya tercekat. Aibtu Bram, dia sengaja? Rina mengangguk perlahan. Ya, dia sengaja. Dia memprovokasi Bribda Arya. Insiden ini bukan kecelakaan semata, melainkan skenario yang dirancang Bram. Para anggota tim tampak bingung dan terkejut. Sulit bagi mereka untuk menerima bahwa seorang senior yang dihormati seperti Bram bisa bertindak sejauh itu. Tapi kenapa, Komandan? Apa motifnya? Tidak masuk akal kalau dia ingin dihajar juniornya sendiri, tanya seorang anggota tim. Itulah yang harus kita cari tahu. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan tentang balas dendam pribadi. Ini pasti ada kaitannya dengan misi tersembunyi Bram. Kegiatan razia anehnya yang dilaporkan Bribka Sandi, jelas Rina. Dia sedang mengumpulkan bukti, entah itu untuk dirinya sendiri, atau untuk tujuan yang lebih besar. Di sisi lain, Arya dipanggil untuk interogasi lanjutan. Ia melangkah ke ruang itu dengan perasaan pasrah. Ia mengira akan dihantam dengan lebih banyak tuduhan dan ancaman. Namun, yang ia dapati adalah Kompol Rina. Dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya, ada campuran simpati
dan kekhawatiran yang ia tangkap. Bribda Arya, kata Rina, suaranya tidak setajam biasanya. Kami menemukan bukti baru yang mengubah sudut pandang kami terhadap insiden ini. Jantung Arya berdegup kencang. Bukti apa? Apakah ada yang melihat Bram memprovokasi? Apakah ada yang akan membantunya? Rina kemudian menayangkan rekaman video di layar. Arya menyaksikan dirinya sendiri, lalu Bram, dan kemudian adegan pukulan itu. Ia melihat betapa ia terperosok dalam emosi. Namun, kali ini ada tambahan audio yang jernih dan detik-detik sebelum pukulan mendarat. Arya mendengar dengan jelas suara Bram yang meremehkan. Cuma segitu doang, Pak Polisi, nggak ada masalah besar kan? Mata Arya terbelalak. Ia tahu kalimat itu. Kalimat yang memicu amarahnya. Tapi yang paling membuatnya terkejut adalah adegan Bram melirik ke arah celah ventilasi. Mungkinkah Bram tahu ada kamera di sana? Kami juga menemukan kamera ini. Bribda Arya, kata Rina, meletakkan kamera mini itu di meja, tersembunyi rapi di celah ventilasi tak jauh dari lokasi kejadian. Ini milik Aibtu Bram. Dunia Arya seolah terbalik. Selama ini, ia menyalahkan dirinya sepenuhnya. Ia merasa menjadi pecundang, pelaku yang emosional. Tapi kini, sepotong kebenaran yang mengerikan terungkap. Bram tidak hanya korban. Bram adalah dalang di balik semua ini. Rasa marah, bingung, dan dikhianati bergejolak di dada Arya. Ia merasa dipermainkan. Harga dirinya tercabik-cabik. Dia sengaja. Arya bertanya, suaranya bergetar. Dia menjebak saya. Untuk apa? Rina menatap Arya dengan tatapan penuh empati. Itu yang sedang kami selidiki. Tapi satu hal yang pasti, Anda bukan satu-satunya pihak yang bersalah dalam insiden ini, Bribda Arya. Provokasi itu nyata. Anda memang terpancing, tapi ada yang sengaja memancing Anda. Informasi ini meskipun membuktikan ada pihak lain yang bertanggung jawab, tidak serta-merta membuat Arya merasa lebih baik. Justru, ia merasa lebih hancur, dikhianati oleh seniornya sendiri, yang selama ini ia kagumi, dipakai sebagai alat untuk tujuan yang tidak ia pahami. Lalu, apa yang akan terjadi sekarang, Komandan? Tanya Arya. Nadanya kini lebih putus asa daripada marah. Rina menghela napas. Itulah masalahnya, bukti ini sangat sensitif. Jika kita mengungkap bahwa Aibtu Bram sengaja menjebak seorang junior, itu bisa menimbulkan kegaduhan yang jauh lebih besar. Reputasi institusi bisa hancur. Kita harus menimbang dengan sangat hati-hati. Bagaimana cara menyampaikan ini kepada petinggi? Dilema Rina semakin dalam. Ia memegang bukti yang bisa menyelamatkan Arya dari tuntutan berat, tetapi juga berpotensi menghancurkan karier Bram dan citra seluruh kepolisian. Ia harus memilih kebenaran pahit yang mungkin membawa kehancuran, atau menjaga kerahasiaan demi kebaikan yang lebih besar. Namun, mengorbankan keadilan bagi Arya. Pilihan ini adalah yang tersulit dalam hidupnya. Di hadapan Arya yang terpukul, Rina tahu, ia harus mengambil keputusan secepatnya. Hari-hari berikutnya, terasa seperti penantian di ujung jurang bagi Bribda Arya. Ia menanti kabar dari Kompol Rina dengan kecemasan yang mendalam. Kebenaran yang baru ia ketahui bahwa Aibtu Bram sengaja menjebaknya membuatnya marah. Namun, juga bingung, apa motif di balik semua ini? Apa yang sebenarnya direncanakan seniornya itu? Sementara Arya bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Di rumah sakit Bayangkara, Aibtu Bram mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan. Setelah hampir seminggu tak sadarkan diri, perlahan-lahan ia mulai merespons serangsangan. Yoga bergerak, kelopak matanya berkedut, dan akhirnya matanya terbuka. Meskipun pandangannya masih kabur dan tubuhnya lemah, Aibtu Bram sudah melewati masa kritis. Kompol Rina adalah salah satu orang pertama yang menemuinya. Ia duduk di samping ranjang Bram, membiarkan keheningan mengisi ruangan sejenak. Bau antiseptik menusuk hidung, berpadu dengan suara alat medis yang berdetak monoton. Rina mengamati wajah Bram, mencoba membaca apa yang ada di balik sorot mata yang masih samar itu. "Selamat siang, Pak Bram," sapa Rina lembut. "Bagaimana perasaan Anda?" Bram menghela napas, suaranya parau. "Kepala saya sedikit berdenyut, tapi sudah lebih baik." Ia berusaha menggerakkan tangannya, namun terlalu lemah. "Saya ingat Arya, dia memukul saya." Rina mengangguk. "Ya, Pak Bram, dia memukul Anda. Tapi ada hal lain yang perlu kita bicarakan. Saya menemukan kamera tersembunyi di lokasi kejadian, dan rekaman di dalamnya menunjukkan lebih dari sekadar insiden biasa." Wajah Bram
yang tadinya datar, sedikit menegang. Ia menatap Rina dengan pandangan yang lebih fokus. Ada kilatan kewaspadaan di matanya. Meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Kamera. Ya, Pak Bram. Kamera yang Anda pasang. Saya punya rekaman audio dan visualnya, termasuk detik-detik sebelum pukulan itu mendarat. Dan juga adegan Anda melirik ke arah kamera seolah memastikan semuanya terekam, kata Rina. Nadanya tenang, namun penuh penekanan. Ia ingin melihat reaksi Bram. Ingin tahu apakah seniornya itu akan mencoba menyangkal. Bram terdiam. Matanya menatap langit-langit, seolah merangkai. Kata, keheningan menggantung di udara. Lalu, dengan suara yang lebih jelas, meski masih lemah, ia berbicara. Anda menemukannya. Ya, ada nada pasrah dalam suaranya. Seolah beban berat baru saja terangkat. Apa tujuan Anda, Pak Bram? Tanya Rina. Langsung pada intinya. Mengapa Anda menjebak Bribda Arya? Apa yang sebenarnya Anda rencanakan? Bram memiak mata sejenak, lalu membukanya lagi. Sorot matanya kini dipenuhi kepedihan, namun juga tekad yang kuat. Saya tahu ini sulit dipahami, Komandan Rina. Saya tidak bermaksud menyakiti Arya secara personal ini. Ini adalah bagian dari upaya saya untuk membersihkan institusi kita dari dalam. Rina mendengarkan dengan saksama, tak ingin melewatkan satu kata pun. Membersihkan institusi? Dengan cara ini, Anda tahu betapa sulitnya. Ada banyak oknum, komandan, mereka merusak nama baik kita. Menghancurkan kepercayaan publik. Saya sudah mencoba melalui jalur formal, melapor, memberikan bukti, tapi selalu saja ada cara untuk menutupinya. Jelas Bram. Napasnya sedikit terengah. Saya menyadari, dibutuhkan sebuah kejadian yang tidak bisa lagi ditutupi. Sebuah bukti yang tak terbantahkan untuk membuka mata para petinggi dan masyarakat. Dan Arya adalah target Anda? Tanya Rina. Nada suaranya sedikit meninggi. Bram mengangguk. Pelan. Arya, dia polisi muda yang potensial, bersemangat. Tapi saya sudah lama mengamati dia. Dia punya kecenderungan temperamental, mudah terpancing emosi. Dan beberapa kali saya melihat dia menggunakan kekerasan berlebihan dalam penanganan kasus kecil. Saya sudah mencoba memberi teguran tak langsung, tapi dia tidak berubah. Jadi Anda memilih dia sebagai studi kasus? Rina tak percaya dengan apa yang ia dengar. Saya tahu itu terdengar kejam, Komandan, Bram mengakui. Tapi saya perlu contoh yang jelas. Contoh yang bisa menunjukkan bahwa bahkan seorang polisi muda yang punya idealisme pun bisa terjerumus jika tidak ada kontrol diri, jika tidak ada pengawasan yang ketat. Saya butuh bukti konkret bahwa provokasi sekecil apapun bisa memicu tindakan di luar batas dari oknum polisi. Dan bukti itu harus terekam jelas. Bram menatap Rina. Matanya memancarkan keseriusan. Saya ingin insiden ini menjadi katalis. Komandan, saya ingin agar para petinggi akhirnya melihat bahwa kita butuh program pelatihan manajemen emosi dan etika yang lebih ketat. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan hal-hal ini terjadi di bawah karpet. Saya tahu saya mempertaruhkan segalanya, bahkan nyawa saya sendiri. Tapi jika ini bisa menyelamatkan institusi kita di masa depan, maka itu sepadan. Rina terdiam. Peng Akuan. Bram begitu jujur, begitu pahit, dan begitu ambisius. Ia tidak hanya menjebak Arya, ia juga mengorbankan dirinya sendiri demi sebuah visi. Dilema Rina kini semakin besar. Bukti rekaman adalah satu hal, tetapi pengakuan langsung dari Bram ini adalah bom atom. Anda tahu konsekuensi dari semua ini, Pak Bram? Tanya Rina pelan. Anda bisa dikenakan sanksi berat karena tindakan Anda penjebakan seorang junior, meskipun dengan motif mulia, adalah pelanggaran serius. Bram tersenyum tipis, senyum yang dipenuhi kelelahan dan ketulusan. Saya tahu, Komandan, saya siap menerima semua konsekuensinya. Saya sudah mempertimbangkan ini sejak lama. Yang penting, pesan saya tersampaikan. Kebenaran harus terungkap. Bahkan jika itu menyakitkan. Rina menatap Bram. Sosok yang kini terbaring lemah, namun memiliki tekad baja. Ia melihat seorang polisi yang begitu mencintai institusinya, hingga rela mengorbankan dirinya sendiri untuk membersihkannya. Namun, ia juga melihat metode yang berbahaya, yang melanggar batas etika, bahkan hukum. Pertarungan batin Rina memuncak. Ia kini memiliki semua potongan teka-teki, rekaman video, audio, dan pengakuan langsung dari Aibtu Bram. Ia punya kebenaran yang bisa menyelamatkan Arya dari hukuman berat, namun berpotensi menghancurkan karier Bram. Dan yang lebih penting, menimbulkan badai skandal di institusi kepolisian yang selama ini berusaha keras
menjaga citranya, ia harus menyampaikannya kepada petinggi. Tetapi bagaimana? Bagaimana cara menyampaikan kebenaran yang begitu rumit, begitu ambigu, tanpa menyebabkan keruntuhan total? Ini adalah pertaruhan terbesar dalam kariernya. Pagi itu, udara di markas besar terasa dingin menusuk, seolah mencerminkan ketegangan yang menyelimuti ruang sidang internal. Bribda Arya duduk di kursi pesakitan, jantungnya berdebar tak karuan. Di hadapannya, 3 perwira tinggi kepolisian, duduk dengan wajah kaku. Komjen Budi sebagai ketua majelis, ditemani oleh Irjen Surya dari Inspektorat Pengawasan Umum, dan Brigjen Dharma dari Divisi Hukum. Sebuah meja panjang memisahkan mereka dari Arya dan Kompol Rina yang duduk di sampingnya. Sebagai perwakilan dari Propam, Bribda Arya, suara Komjen Budi memulai, nadanya rendah dan tegas. Anda dituduh melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap atasan langsung, Aibtu Bram, di area publik menyebabkan luka serius dan merusak citra institusi kepolisian. Bagaimana pembelaan Anda? Arya menelan ludah. Ia melirik Kompol Rina, yang memberinya tatapan menenangkan. Rina kemudian berdiri. Izin, Komandan. Sebelum Bribda Arya memberikan pembelaan, Propam memiliki bukti baru yang sangat relevan dan perlu disampaikan kepada majelis. Majelis saling pandang, tampak terkejut. Komjen Budi mengangguk. Silakan. Kompol Rina. Rina melangkah maju, memegang sebuah flash drive. Propam telah menemukan sebuah kamera tersembunyi yang sengaja dipasang oleh Aibtu Bram di lokasi kejadian. Rekaman ini merekam seluruh insiden, dari awal hingga akhir. Layar besar di belakang majelis menyala, menampilkan rekaman yang telah diperiksa Rina berulang kali. Seluruh ruangan hening. Para perwira tinggi itu menyaksikan rekaman yang buram, namun jelas adegan sekok, provokasi Bram yang meremehkan, dan kemudian pukulan Arya saat suara Bram mengucapkan cuma segitu doang. Dan kemudian terlihat Bram melirik singkat ke arah kamera. Majelis terdiam. Raut wajah mereka berubah drastis dari kaku menjadi terkejut, kemudian bingung, dan akhirnya marah. Irjen Surya mencondongkan tubuhnya ke depan. Kompol Rina, apakah Anda mengatakan bahwa Aibtu Bram sengaja memprovokasi Bribda Arya? Dengget, mengetahui ia merekamnya? Rina mengangguk. Berdasarkan bukti rekaman, dan juga pengakuan langsung dari Aibtu Bram, yang kini sudah sadar. Ia membenarkan bahwa insiden ini adalah bagian dari rencananya. Rina mengambil napas dalam-dalam. Aibtu Bram menyatakan bahwa ia ingin menciptakan sebuah kasus nyata yang tak terbantahkan untuk menunjukkan bahwa ada masalah internal di kepolisian terkait kontrol emosi dan etika oknum. Ia memilih Bribda Arya karena menurut pengamatannya, Arya memiliki kecenderungan temperamental yang perlu disembuhkan melalui cara yang ekstrem. Ia berharap insiden ini akan menjadi katalisator bagi program reformasi di institusi. Ruangan mendadak riuh dengan bisikan. Komjen Budi menggebrak meja, menuntut keheningan. Wajahnya merah padam. Jadi, Aibtu Bram, seorang perwira senior, dengan sengaja menjebak juniornya sendiri, melanggar etika dan bahkan membahayakan nyawanya sendiri, demi sebuah review. Itu adalah niatnya, Komandan, jawab Rina. Suaranya tetap tenang, meskipun badai akan segera datang. Ia merasa semua upaya formal tidak cukup untuk memicu perubahan yang diinginkan. Brigjen Dharma, dari Divisi Hukum, menyela, ini pelanggaran berat, Komandan Rina. Penjebakan adalah tindakan ilegal, bahkan jika motifnya mulia. Ini bisa meruntuhkan kepercayaan publik lebih parah jika ini sampai terkuak. Arya, yang sedari tadi hanya diam, kini memberanikan diri. Komandan, katanya. Suaranya sedikit bergetar namun jelas. Saya mengakui sepenuhnya kesalahan saya. Emosi saya memang meledak. Saya tidak seharusnya melakukan kekerasan. Saya bersalah karena tidak bisa mengendalikan diri. Namun, saya juga merasa dikhianati. Saya tidak pernah membayangkan senior saya sendiri akan melakukan hal sekejam ini hanya untuk menguji saya. Ia menatap satu persatu wajah majelis, mencoba menyampaikan kepedihan dan kebingungannya. Saya hanya ingin tahu, apakah keadilan hanya berlaku untuk yang kasat mata? Apakah motif dibalik sebuah tindakan, sebrutal apapun caranya, tidak diperhitungkan? Perkataan Arya menghadirkan keheningan baru. Petinggi saling pandang. Jelas mereka berada di persimpangan jalan. Irjen Surya, yang dikenal lebih pragmatis, akhirnya berbicara. Kita tidak bisa menutup-nutupi ini. Komandan, rekaman itu ada. Pengakuan Bram juga ada. Jika ini bocor ke media, dan mereka tahu kita menyembunyikannya,
itu akan lebih fatal. Komjen Budi menghela napas panjang. Mengurut pelipisnya, situasinya rumit. Menghukum Arya saja, setelah bukti provokasi ini, akan terasa tidak adil. Bram, seorang perwira berdedikasi tinggi, meskipun dengan metode yang salah, akan menimbulkan preseden buruk dan mungkin mengguncang moral anggota lain yang mengenalnya sebagai sosok bersih. Namun, yang paling berbahaya adalah jika masyarakat tahu bahwa polisi saling menjebak demi sebuah tujuan mulia. Baiklah, Komjen Budi akhirnya memutuskan. Suaranya mengandung nada berat. Sidang ini diskors sebentar. Majelis akan berunding. Rina tahu, ini adalah momen penentuan. Ia telah mengungkap kebenaran yang pahit. Namun kini bola ada di tangan para petinggi. Apakah mereka akan berani menghadapi kenyataan ini dan memulai reformasi? Atau memilih jalan pintas demi menjaga citra semu? Pilihan ini tidak hanya akan menentukan nasib Arya dan Bram, tetapi juga arah masa depan institusi kepolisian. Ketegangan menggantung di udara, seiring dengan beratnya keputusan yang harus diambil. Beberapa hari setelah sidang internal yang tegang itu, keputusan akhirnya keluar. Terasa seperti napas lega bercampur kekecewaan bagi Bribda Arya, petinggi kepolisian. Setelah perdebatan panjang dan intens, memutuskan untuk tidak memecat Arya. Namun, konsekuensi tetap ada. Arya diskors selama 3 bulan tanpa gaji, dan dimutasi ke bagian administrasi setelah masa skorsingnya berakhir. Ia juga diwajibkan mengikuti program pelatihan manajemen emosi dan etika kepolisian yang baru akan diluncurkan, meskipun berat. Bagi Arya, ini adalah hukuman yang jauh lebih ringan dari yang ia bayangkan. Ia telah siap menerima pemecatan, siap kehilangan seragam coklat kebanggaannya. Keputusan ini, meskipun pahit, memberinya kesempatan kedua. Ia tahu ini semua berkat Kompol Rina dan keberaniannya mengungkapkan kebenaran, seburuk apapun itu. Aibtu Bram, di sisi lain, juga menerima sanksi. Ia dimutasi ke unit pelatihan dan diberi peringatan keras atas tindakannya yang dinilai melanggar prosedur dan membahayakan diri sendiri serta rekan kerja. Namun, yang mengejutkan, visi Bram untuk reformasi internal justru diterima. Petinggi, terlepas dari kemarahan mereka atas metode Bram yang ekstrem, menyadari bahwa apa yang Bram ungkapkan adalah sebuah masalah nyata. Citra kepolisian yang terus-menerus digerogoti oleh oknum nakal dan kurangnya kontrol diri memang memerlukan perhatian serius. Maka, tak lama kemudian, sebuah program baru yang dinamakan Program Integritas dan Kontrol Diri pasti diluncurkan. Program ini dirancang untuk seluruh anggota kepolisian, dari junior hingga senior, menekankan pentingnya manajemen emosi, etika profesi, dan penanganan konflik tanpa kekerasan. Sekara Airnis, Aibtu Bram, yang kini perlahan pulih, ditugaskan sebagai salah satu perumus dan pengawas utama program ini. Meskipun dengan pengawasan ketat, Arya adalah salah satu peserta pertama dalam program pasti tersebut. Ia menghabiskan masa skorsingnya dengan merenung, membaca buku-buku tentang psikologi dan pengendalian diri yang direkomendasikan Rina, dan perlahan-lahan mulai menerima kejadian yang menimpanya sebagai sebuah pelajaran. Ketika ia kembali bertugas di bagian administrasi dengan status yang direndahkan, ia melakukannya dengan kepala tegak. Ia tahu ini adalah awal dari rehabilitasinya. Pada awalnya, Arya merasa canggung dan malu. Rekan-rekannya masih memandangnya dengan tatapan aneh. Ada yang iba, ada yang sinis, namun Arya memilih untuk fokus pada dirinya sendiri. Ia rajin mengikuti setiap sesi pelatihan pasti. Ia belajar teknik pernapasan untuk mengelola emosi saat marah. Ia belajar berkomunikasi secara asertif tanpa agresi. Dan ia juga mendengarkan kisah-kisah internal dari perwira senior tentang tantangan menjadi polisi yang berintegritas di tengah godaan dan tekanan. Suatu sore, Arya dipanggil ke ruangan Aibtu Bram. Bram masih terlihat sedikit pucat, namun tatapan matanya sudah kembali tajam. Ada suasana canggung di antara mereka. "Duduk, Bribda Arya," kata Bram. Suaranya kini tidak seberat dulu. Arya duduk, menunduk. "Siapa? Saya tahu Anda membenci saya," kata Bram datar. "Saya tidak akan menyalahkan Anda. Saya memang menggunakan cara yang salah, metode yang berbahaya. Saya minta maaf atas apa yang telah saya lakukan kepada Anda secara personal." Arya mengangkat kepalanya, terkejut mendengar permintaan maaf itu. Saya juga minta maaf, Pak. Saya seharusnya bisa mengendalikan diri. Saya bersalah karena emosi saya." Bram mengangguk. "Itu poinnya. Kita semua punya batas. Tapi sebagai penegak hukum,
Kita tidak boleh melampaui batas itu. Saya melihat potensi besar dalam diri Anda, Arya. Semangat Anda, idealisme Anda, tapi juga melihat celah yang bisa menghancurkan Anda. Saya tahu ini cara yang kejam, tapi saya harus melakukannya agar Anda dan institusi ini bisa belajar. Dan saya rasa ini berhasil. Arya terdiam, mencerna kata-kata Bram. Perlahan, ia mulai memahami. Bukan pembenaran atas tindakan Bram, tetapi pemahaman akan motif yang lebih besar di balik kekejaman itu. Ia melihat ketulusan di mata Bram, sebuah keinginan tulus untuk memperbaiki institusi yang mereka berdua cintai. Sejak saat itu, hubungan Arya dan Bram mulai berubah. Dari permusuhan dan rasa dikhianati, perlahan tumbuh menjadi hubungan yang unik, semacam mentor-murid. Bram tidak lagi bersikap kaku dan menakutkan di depan Arya, melainkan menjadi pembimbing yang jujur dan tak segan. Ia sering memanggil Arya untuk berdiskusi tentang modul pelatihan pasti, meminta masukan dari sudut pandang seorang junior yang pernah mengalami langsung dampak dari emosi tak terkendali. Meskipun masih di bagian administrasi, Arya merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih tenang, lebih terkendali, dan lebih bijaksana. Ia tidak lagi terburu-buru menghakimi, melainkan berusaha memahami konteks di balik setiap tindakan. Ia tahu, perjalanan untuk membersihkan namanya, untuk membuktikan dirinya pantas, kembali mengenakan seragam di lapangan, masih panjang. Tapi setidaknya, kini ia memiliki arah, dan ia tidak lagi berjalan sendirian. Benih perubahan telah ditanam di hati Arya, dan di dalam institusi kepolisian itu sendiri. 6 bulan berlalu sejak insiden di Jalan Sudirman. Jalanan Sudirman masih berdenyut, tak pernah tidur. Namun bagi Bribda Arya, setiap detaknya kini terasa berbeda. Ia masih mengenakan seragam kebanggaannya. Meskipun tugasnya kini berkutat di balik meja, berhadapan dengan tumpukan berkas dan sistem komputerisasi di bagian administrasi. Namun, ini bukanlah akhir, melainkan sebuah babak baru. Arya yang sekarang jauh berbeda dengan Arya yang emosional dan impulsif 6 bulan lalu. Program pasti yang digagas Aibtu Bram telah membentuknya ulang. Ia belajar untuk meredam amarah yang dulu cepat menyala, menggantinya dengan pemikiran jernih dan kesabaran. Setiap kali ada situasi yang memancing emosinya, ia kini mampu menarik napas dalam-dalam, mengingat pelajaran dari Bram, dan mencari solusi yang lebih bijaksana. Rekan-rekannya perlahan mulai melihat perubahan itu, dan bisik-bisik yang dulu bernada sinis, kini berganti menjadi apresiasi yang tulus. Hubungan Arya dengan Aibtu Bram pun berkembang menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Dari seorang senior yang dibenci, Bram kini menjadi mentor, sekaligus figur ayah yang memberinya pelajaran paling berharga dalam hidup. Bram sering memanggil Arya ke ruangannya, bukan untuk interogasi, melainkan untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan memberikan bimbingan. Bram melihat Arya sebagai bukti nyata bahwa programnya berhasil. Bahwa perubahan itu mungkin. Bagaimana perasaanmu sekarang, Arya? Tanya Bram suatu sore, saat Arya membantunya merapikan materi pelatihan. Jauh lebih baik, Pak, jawab Arya jujur. Tersenyum tipis. Saya merasa lebih tenang, lebih terkendali. Saya belajar banyak dari kejadian itu. Bram mengangguk. Sorot matanya melembut. Bagus, saya tahu itu cara yang keras, Arya, tapi saya percaya kamu punya potensi besar. Kamu hanya perlu sedikit bimbingan dan, ya, tamparan realita. Tawa kecil lolos dari bibir Arya. Ia tidak pernah membayangkan bisa tertawa bersama Bram setelah semua yang terjadi. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah tidak menyerah pada saya. Di luar kisah personal mereka, program integritas dan kontrol diri pasti telah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Laporan internal menunjukkan penurunan signifikan dalam kasus-kasus pelanggaran etika yang melibatkan kontrol emosi. Para anggota polisi, dari pangkat rendah hingga menengah, kini lebih sadar akan pentingnya menjaga profesionalisme dan integritas. Di setiap situasi, cerita tentang Arya dan Bram, meskipun detailnya tidak pernah dirilis secara penuh ke publik, menjadi semacam legenda internal. Sebuah pengingat akan konsekuensi dari emosi yang tak terkendali dan pentingnya pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar. Citra kepolisian yang sempat tercoreng oleh berbagai insiden, perlahan mulai membaik. Kepercayaan publik memang butuh waktu untuk dibangun kembali. Namun, langkah-langkah konkret seperti program pasti menunjukkan komitmen institusi untuk berubah. Kompol Rina, yang menjadi arsitek di balik pengungkapan kebenaran, kini semakin disegani.
Ia sering diminta menjadi pembicara dalam berbagai seminar, membagikan pengalamannya tentang pentingnya transparansi dan keadilan. Suatu pagi, Arya menerima sebuah surat resmi. Jantungnya berdebar kencang saat ia membukanya. Itu adalah perintah penugasan baru. Setelah 9 bulan di bagian administrasi, Arya dipindahkan kembali ke unit lapangan sebagai bagian dari tim patroli pagi di wilayah Jakarta Pusat. Ini adalah kesempatan yang ia nantikan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa ia layak kembali melayani masyarakat di garis depan. Ketika ia mengenakan seragam patrolinya, Arya menatap pantulan dirinya di cermin. Ia melihat seorang polisi muda, dengan bekas luka dari masa lalu, namun dengan mata yang lebih bijaksana dan hati yang lebih kuat. Ia tidak akan pernah melupakan pelajaran pahit di Jalan Sudirman. Pelajaran yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik. Matahari terbit di Cakrawala, Jakarta, menerangi gedung-gedung tinggi dan jalanan yang mulai sibuk. Bribda Arya melangkah keluar dari markas, siap menghadapi tantangan baru. Ia tahu, jalan di depannya mungkin tidak selalu mudah, tetapi ia kini memiliki kendali diri, integritas, dan sebuah tujuan yang jelas. Ia akan melayani, melindungi, dan memastikan bahwa tidak ada lagi tamparan yang tak perlu demi institusi yang ia cintai. Kisah ini berakhir bukan dengan kemenangan gemilang, melainkan dengan sebuah harapan, sebuah benih perubahan yang terus tumbuh, menandai fajar baru bagi seorang polisi dan institusinya.